Baik, shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat memasuki tahun yang baru 1 Januari tahun 2021. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung akhir tahun 2020, walaupun sebenarnya kalau mau jujur, kita merasa belum lama kita memasuki tahun yang baru 2020. Saya pribadi merasa belum lama kita berada di tahun 2020. Dan tahun 2020 disambut dengan Corona. Jadi saya bisa sebut tahun 2020 adalah tahun COVID-19. Seluruh dunia mengalami pandemi global. Tidak ada yang luput Bapak Ibu. Bahkan setiap hari saya bisa melihat bahwa di Facebook selalu aja ada orang yang meninggal karena COVID. Ada pelayan-pelayan Tuhan yang meninggal karena COVID. Ada pendeta yang meninggal karena COVID. Kalau jemaat sering pasti. Dan beberapa hari ini dalam seminggu ini saya mendapatkan kabar ada pendeta-pendeta, ada teman, ada orang yang saya kenal dekat, keluarga, positif COVID-19. Dan pasti orang-orang yang kita kenal, yang kita kasih, pasti kita juga sedih Bapak Ibu. Tapi itulah fakta kehidupan. Satu barang yang tidak kelihatan tapi terasa kekuatannya. Virus ini nggak kelihatan Bapak Ibu, tapi membunuh sudah 1,4 juta jiwa manusia. Saya percaya dengan corona mengajarkan banyak hal kepada saya dan saudara. Tetapi corona tidak menghilangkan kasih Allah dalam hidup saya dan saudara. Amin. Corona tidak bisa membatalkan kasih Tuhan. Corona tidak bisa menghentikan yang namanya Allah Immanuel. Nah, saya akan melanjutkan khotbah saya pada hari ini. Ini adalah serial khotbah Ada Apa Dengan Kasih, serial khotbah Natal. Dan kita telah masuki minggu yang kelima atau pembahasan seri yang kelima. Jadi ini adalah pertemuan kelima dari serial khotbah Natal Ada Apa Dengan Kasih. Mari kita mulai. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 bunyinya demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Berikutnya, karena begitu besar, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya memberikan penekanan warna yang berbeda-beda dalam layar monitor Bapak Ibu. Saya memberikan warna begitu besar kasih Allah akan dunia ini dengan warna kuning. Itu penting sekali, di bold. Dan kalimat yang kedua, kalimat penting adalah ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Warna hijau. Dan kalimat penting yang berikutnya adalah setiap orang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu saya kasih warna, itu warna orange tua agak coklat. Ya ini perpaduan antara, ini hampir emas ya. Dan melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu warna biru muda. Ya. Ini adalah kalimat-kalimat yang sangat penting dalam satu ayat. Artinya tidak ada hidup kekal kalau tidak dimulai dengan kasih Allah. Amin. Jelas ya? Coba Anda lihat yang paling bawah itu. Supaya melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu outputnya. Hasilnya adalah harapannya, goal, akhir dari rancangan Allah semua orang harus memperoleh hidup kekal. Tapi dimulai dengan yang namanya
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini bukan kalimat biasa. Tidak ada kalimat yang lahir dari mulut manusia yang akan membawa setiap orang kepada kehidupan kekal. Tetapi kalimat ini, kalimat Yohanes pasal 3:16 adalah kalimat yang keluar dari hati Allah, keluar dari pikiran Allah, keluar dari pribadi Allah. Itu sebabnya Rasul Yohanes menuliskan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan satu orang, bukan dua orang, bukan satu keluarga, bukan satu suku, bukan satu agama, bukan satu bangsa, bukan satu etnis, bukan satu kelompok, tapi seluruh dunia. Amin. Artinya, kasih Allah sangat mencukupi untuk memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang. Jadi sekali lagi harus jelas ini. Harus perhatikan baik-baik. Penekanannya jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya kasih Allah melampaui dunia ini. Sehingga sangat cukup untuk menyelamatkan setiap orang. Agar setiap orang memperoleh kehidupan yang kekal. Kalimat berikutnya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tidak cukup kalimat yang penuh kasih, tidak cukup pernyataan kasih, tidak cukup pikiran kasih dikeluarkan dari mulut Allah. Tapi ternyata disertai dengan tindakan Allah mengaruniakan putra tunggalnya. Ini bukan pelajaran biasa. Sekali lagi, pelajaran kekristenan gerbangnya ini. Sekali lagi, pelajaran kekristenan adalah gerbangnya adalah Yohanes pasal 3:16. Starting point dimulai dari sini. Semua rancangan Allah dimulai dari sini. Jadi setiap orang Kristen harus memahami betapa pentingnya kita memahami kasih Allah. Saya bisa bertanya kepada saudara begini. Kenapa sih ada orang Kristen kecewa sama Tuhan? Kenapa sih ada orang Kristen tawar hati dalam perjalanan mengiring Tuhan? Kenapa sih ada orang Kristen menyerah dalam perjalanan iman? Kenapa ada orang Kristen memilih meninggalkan Tuhan? Sebenarnya jawaban cuma satu. Karena dia tidak memahami dan mengalami kasih Allah yang begitu besar. Makanya minggu lalu saya menjelaskan tentang bagaimana kasih berperan dalam kehidupan manusia. 1 Korintus pasal 13. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu adalah sabar menanggung segala sesuatu. Dan berbagai macam hal tentang kasih. Artinya kasih adalah kekuatan manusia sebenarnya. Kehidupan Allah. Amin. Harus paham betul ini. Tidak boleh nggak paham. Kalau nggak paham, nanti kita susah untuk melanjutkan perjalanan iman kita. Sehingga kalau kita tidak paham kasih Allah yang besar, kita akan mudah menyerah. Apalagi dengan kena COVID. Waduh. Bapak Ibu, 2 minggu lalu saya mendapatkan WA dari seorang teman yang berasal dari Purwokerto. Ini adalah seorang bapak, dia bilang, Pak, minta tolong Pak, Joni doain istri saya. Tapi saya belum ngeh kalau ini istrinya kena COVID. Maka saya bilang, Pak, habis ibadah saya berdoa ya Pak ya. Saya lagi ibadah sekarang. Tapi berikutnya beberapa menit kemudian dia WA lagi. Pak Joni bisa nggak Pak Joni doanya direkam aja Pak. Saya pikir wah ini penting ini berarti. Ini urgent ini. Maka setelah itu saya telepon beliau, dia nggak ngangkat. Dia bilang, di WA Pak, saya nggak sama istri. Saya langsung feeling COVID ini. Ternyata dia sudah WA COVID, cuma saya nggak ngeh bacanya. Saya telepon ke istrinya. Saya telepon istrinya, napas satu-satu Bapak Ibu. Saya telepon, saya bilang, Shalom Bu. Jawabannya begini, Shalom Pak. Kecil sekali suaranya. Dan saya merasa ini suara kecil bukan karena suara yang kecil. Tapi ini suara yang penuh dengan ketakutan. Penuh dengan kecemasan. Saya tanya, Bu, sakit sudah berapa hari? Ini hari ke-6 COVID. Hari ke-6. Dan saya bisa bayangkan dia sedang menghitung hari kematian. Itu wajar. Kenapa? Tidak ada orang yang kena COVID tidak takut. Pasti takut. Itu sebabnya rata-rata yang saya dengar kesaksian, mereka yang sembuh pasti campur tangan Tuhan. Yang kedua, pasti ada respon dari setiap orang. Ada semangat. Jadi imun tubuhnya ini itu menentukan.
Dan memang benar Alkitab, hati yang gembira adalah obat. Dan ternyata kegembiraan, semangat, sikap yang penuh semangat, penuh pengharapan, itu meningkatkan imun tubuh kita. Dan ketika saya dengar suaranya satu-satu, shalom Pak Joni. Ibu masih muda, tolong pakai ibu. Kita minta belas kasihan Tuhan. Saya doakan dia. Habis berdoa, puji Tuhan, suaranya keluar Bapak Ibu. Terima kasih Pak Joni, sudah bukan kayak, shalom Pak Joni. Beda. Puji Tuhan. 3 hari berikutnya kalau tidak salah, suaminya kabarin. Pak Joni terima kasih Pak Joni, istri saya sudah sembuh. Waduh saya senang sekali Bapak Ibu. Dan dokter sudah bilang bisa pulang. Langsung bisa pulang ke rumah. Waduh senang sekali saya Bapak Ibu. Tetapi bukan itu poin yang saya mau sampaikan. Yang saya mau sampaikan adalah kesehatan kesembuhan saudara itu tidak lebih berharga daripada nyawa dan jiwa saudara. Amin. Dengar baik-baik. Kesehatan dan kesembuhan kita tidak lebih berharga dari keselamatan, dari kehidupan kekal saya dan saudara. Banyak orang pengen sehat, pengen sembuh secara fisik. Tapi tidak banyak orang yang serius memperjuangkan kesembuhan jiwanya yang sudah rusak. Yang penuh dengan dosa, kejahatan, sakit hati, iri hati, licik. Hati yang penuh dengan kebusukan, tamak, rakus, senang mencurangi orang, yang penuh dengan berbagai macam hal yang jahat. Berapa banyak yang sadar dan terus berjuang memperbaiki kehidupannya, menyembuhkan jiwanya. Saya yakin lebih sedikit daripada orang yang berusaha menyembuhkan sakit fisiknya. Tapi sebenarnya faktanya di dunia ini banyak orang yang sakit jiwanya. Hanya kebenaran, hanya Kristus yang bisa menyembuhkan kesehatan kita secara kekal. Hanya Kristus yang bisa memberikan kesehatan rohani saya dan saudara. Hanya Kristus yang bisa menyehatkan jiwa saya dan saudara. Ini perjuangan yang berdampak bagi kekekalan. Orang kalau sudah kena COVID pasti akan pikir dia akan cari uang, cari obat, cari vaksin, cari apa saja untuk menyembuhkan. Pasti. Tapi berapa banyak yang sangat serius yang menyadari kondisi batinnya, kondisi jiwanya yang rusak, yang sakit mungkin kalau secara fisik ada stadium 4 kanker, banyak orang jiwanya sudah sakit stadium mungkin 4 juga. Tapi tidak menyadari. Dan dokter tidak bisa menyembuhkan pasien yang tidak merasa sakit. Halo? Dokter tidak pernah bisa menyembuhkan pasien yang merasa sakit. Dokter hanya bisa menyembuhkan pasien yang sadar dan mengatakan, dokter, saya sakit, dokter. Tolong saya, dokter. Butuh kesadaran ilahi. Jangan sampai kita hanya serius menyembuhkan sakit fisik kita. Saya merasa ketika minggu lalu anak saya sakit. Sakit perut Bapak Ibu. Waduh, lemes, sempat lemes saya. Lebih baik saya sakit, saya nggak lemes. Tapi kalau anak saya sakit, aduh lemes. Waduh lemes saya, sakit perut dia. Dan saya mengharapkan dia sembuh. Tapi dalam kesadaran saya bangga bersyukur kalau dia sembuh dari sakit perut. Tapi saya lebih bangga kalau anak saya ini itu memperoleh hidup yang kekal. Amin. Itu perjuangan kita yang sesungguhnya. Bukan perjuangan hidup fana. Nah, jadi saya masih menjelaskan tentang Yohanes pasal 3 ayat 16. Untuk apa sih Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal? Untuk apa sih Kristus rela menjadi manusia? Allah menjadi manusia itu perubahan terbesar. Bukan perubahan dari revolusi industri pertama sampai kedua. Dua ketiga. Revolusi industri ketiga keempat. Bukan. Perubahan terbesar manusia bukan perubahan. Dulu cuma pakai cuma dengar, cuma paling tinggi kita menggunakan telepon rumah. Sekarang sudah bisa telepon pakai smartphone. Dulu itu orang nonton TV. TV-nya hitam putih, sekarang sudah warna. Bukan itu perubahan terbesar. Dulu nggak ada pesawat, sekarang sudah ada pesawat. Perubahan dunia itu yang terbesar bukan itu. Tapi perubahan terbesar dunia adalah ketika Allah turun menjadi manusia. Amin. Karena memang tidak pernah bisa manusia pernah bisa berubah menjadi Allah. Nggak bisa.
Hanya Allah yang bisa menjadi manusia. Tapi bukan sekedar berubah. Seperti kita dulu, waktu masa kecil saya senang nonton film Rocky 5. Atau, apa? Bukan Rocky apa? Sabogar. Film robot-robot Jepang. Sabogar. Berubah. Nah, itu kan berubah. Saya ingat dulu itu. Wah, Sabogar berubah dari warna. Oh, terus Google 5. Wah, ada Google 5. Ada warna, warna merah, putih, pink, hijau. Waduh, saya senang itu nonton film Google 5. Apalagi? Power Rangers. Sabogar. Tapi saya paling suka Google 5 dan Sabogar itu. Sabogar, berubah. Oh, saya tunggu-tunggu kalau dia berubah. Perubahan dunia yang terbesar, yang terhebat, bukan perubahan-perubahan teknologi. Karena semua perubahan teknologi hanya berkisar sampai membawa pada dampak bagaimana membuat hidup manusia nyaman di bumi. Tapi tidak pernah menciptakan satu perubahan sampai memperoleh hidup kekal bagi manusia. Nggak ada. Makanya ayat ini bagus sekali Bapak Ibu. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan ini pengorbanan besar. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini hati Bapa kepada saya dan saudara. Saya dan saudara tidak boleh binasa. Kita boleh gagal berpacaran, kita boleh gagal nikah, kita boleh gagal dalam pekerjaan. Tapi satu, kita tidak boleh gagal memperoleh hidup yang kekal. Kalau Anda gagal melamar pekerjaan, Anda bisa mendapatkan pilihan yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau Anda gagal berpacaran, nggak dapat nyong Manado, Anda bisa dapat orang Mas Jawa. Kalau Anda gagal Mas Jawa, Anda bisa dapat Mas Makassar. Kalau gagal Mas Makassar, dapat Mas Toraja. Kalau gagal Mas Toraja, ada namanya Mas Rotendau. Kalau Rote bukan Mas, itu namanya Nyong. Kalau gagal dapat orang laki-laki Rotendau, ada laki-laki Saburai Jua. Itu suku-suku di NTT. Kalau gagal mendapatkan laki-laki di NTT, masih banyak ada laki-laki yang lain. Indonesia aja punya belasan ribu pulau. Belum suku. Banyak pilihan. Tapi untuk hidup kekal nggak ada pilihan yang lain. Cuman satu. Melalui hidup Yesus Kristus Tuhan yang telah dikaruniakan kepada saya dan saudara oleh Allah Bapa untuk dijadikan sebagai korban tebusan dalam rangka menyelamatkan hidup saya dan saudara agar saya dan saudara tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini berita paling penting dari semua berita. Jadi jangan persoalkan hal-hal yang bukan masalah kekal. Kalau masalah fana ada solusi, berbagai macam pilihan solusi. Jangan persoalkan masalah fana lebih besar dari persoalan-persoalan kekal. Apa sih persoalan kekal? Persoalan kekal, kalau kita hidup dalam dosa, maka ujung dari dosa adalah binasa kekal. Kalau Anda yang gagal nikah, masih ada kesempatan yang lain. Paling yang cuma lewat apa? Tanggal dan bulan. Tahun lewat, usia bertambah. Tapi stok masih banyak. Amin. Stok untuk pasangan hidup nggak pernah kehilangan stok. Banyak. Banyak sekali. Tapi kalau Anda kehilangan keselamatan dari Tuhan, Anda tidak akan mendapatkan kesempatan kedua. Berikutnya, Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lanjut. Matius 1:23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Tanggal 25 yang lalu saya khotbah ibadah tatap muka di gereja tentang Immanuel. Sebab yang sangat penting, 1 Korintus pasal 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Kalau Anda lihat, yang saya ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sistematis. Dari mulai Allah mengaruniakan putra tunggalnya. Yang kedua, Yesus lahir. Nah, yang ketiga sekarang adalah, Anda lihat ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ini kata Paulus. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci.
bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Minggu lalu kita sudah tiba pada klik lagi pada pada bagian ini, sifat-sifat kasih. Saya sudah nggak jelaskan lagi, tapi saya hanya memberikan tanda bahwa kita pembahasan minggu lalu sudah tiba pada di sini. Ya, sudah klik pada ya. Nah, jadi tapi saya akan bahas ini. Saya akan lanjutkan pembahasan kita. Klik lagi. Seputar tentang, jadi apa hubungan kasih dan Natal? Natal adalah kasih. Jadi kalau bicara Natal hanya bicara kasih. Pasti. Jadi kalau bicara Natal bicara kasih. Ayat rujukannya apa? Jelas. Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Tuhan Yesus Kristus maksudnya diberikan kepada kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena pada waktu Allah Bapa mengaruniakan putra tunggalnya Yesus Kristus, tidak langsung turun dari surga umur 30 tahun. Dimulai dari bayi, betul? Usia 0 hari. Start dimulai dari kandungan, seperti manusia pada umumnya. Karena itulah yang dinubuatkan oleh Yesaya pasal 7 ayat 14. Dari perempuan, dari anak darah ini akan lahir seorang juru selamat. Allah begitu menguasai sejarah hidup manusia. Allah menubuatkan, Allah merancang, Allah menggenapi dalam sejarah hidup manusia. Satu persatu digenapi semuanya. Allah sangat konsisten dengan nubuatan, dengan janji dan rancangannya. Kenapa? Cuman satu, karena Allah sangat mengharapkan setiap kita diselamatkan dan hidup bersama Dia di surga yang kekal. Tidak ada harapan lain dari Tuhan. Nggak ada. Sudah tahu nggak? Kata kalimat saya yang sederhana saya mau sampaikan. Harapan kerinduan Tuhan cuma satu. Agar kita hidup dengan Dia bersama-sama. Agar kita pulang ketemu Dia. Agar kita bisa kembali ke rumah Bapa. Hidup bersama dengan Kristus Yesus selama-lamanya. Tidak ada harapan yang lain. Makanya di Yohanes pasal 17 jelas sekali ayat 12. Jelas sekali pernyataan Yesus dalam doanya kepada Bapa. Aku telah memelihara mereka agar tidak ada satupun di antara mereka yang binasa. Itu jelas doa Tuhan Yesus. Jadi arti Immanuel adalah komitmen Allah untuk hadir dan tinggal dalam kehidupan manusia, memelihara, melindungi, menyertai dengan satu tujuan. Dipastikan tidak boleh ada satupun yang binasa. Amin. Makanya Allah Immanuel itu Allah yang menyertai, mendampingi, memproteksi, memelihara. Tetapi ingat, ada satu hal. Untuk bicara keselamatan, ada satu hal penting yang kita harus pahami. Bicara keselamatan, bicara tentang Allah mendidik setiap orang untuk dikembalikan ke rancangan Tuhan semula. Dan modelnya adalah Kristus Yesus. Sehingga pada waktunya kita mencapai kesempurnaan seperti Bapa, serupa dengan Kristus, sehingga kita dilayakkan oleh Allah untuk tinggal dan hidup bersama-sama Kristus selama-lamanya, menjadi anggota kerajaan Allah dan ikut memerintah bersama-sama dengan Kristus. Itulah pencapaian prestasi terbaik orang percaya. Jadi kalau bilang prestasi terbaik, target terbaik manusia tertinggi, orang percaya bukan punya 7 rumah mewah, 7 mobil mewah, bukan punya gedung besar yang menampung 100.000 jemaat. Itu bukan prestasi terbaik. Prestasi kita terbaik, tertinggi adalah ketika kita menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Tapi tidak bisa tiba-tiba jadi. Harus masuk dalam pendidikan Allah. Makanya Immanuel adalah Allah mendidik kita, dipastikan. Allah mendidik terus supaya nggak ada yang binasa. Itu namanya Immanuel. Bukan cuma bicara tentang Allah menyediakan, Allah memelihara, Allah memproteksi, memprovide. Kan itu adalah pengertian-pengertian kelas PAUD, Bapak Ibu. Tapi Immanuel dalam pengertian dewasa adalah Allah hadir bukan tanpa tujuan. Allah tinggal dalam hidup kita bukan tanpa tujuan. Allah mendampingi kita selama hidup bukan tanpa tujuan. Untuk mendidik kita agar tidak ada yang binasa. Didikan dengan apa? Dengan firman Allah, dengan kebenaran.
berbagai macam peristiwa diizinkan Allah untuk membentuk karakter saya dan saudara. Agar kita pada waktunya menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Agar kita dilayakkan hidup kekal bersama Dia. Amin. Itu target tertinggi kita. Bukan harus jadi bupati, gubernur, menteri lah. Kemarin saya WA sama teman saya. Saya bilang kita harus bangga bahwa kita diizinkan Tuhan untuk bekerja di ladang pendidikan. Ladang pendidikan adalah ladang yang paling subur dari semua ladang. Untuk kita bisa melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Pekerjaan apa ini? Ini pekerjaan terhormat. Itu pekerjaan memuridkan orang menjadi serupa dengan Kristus. Dan tidak ada pekerjaan yang bisa memberikan kita hidup kekal selain pekerjaan memuridkan Dia. Memuridkan murid-murid Kristus. Untuk dibawa kepada Kristus sebagai persembahan yang hebat. Karena Yohanes pasal 6 berkata, apa pekerjaan kita sebenarnya? Itu Yohanes pasal 6. Yesus bilang, pekerjaanmu adalah percaya kepadaku. Apa arti percaya? Hidup kita harus menuruti kehendaknya. Amin. Ikuti aja Dia. Maka ujung hidup kita pasti akan berjumpa dengan Dia selama-lamanya. Makanya tadi lagu bagus sekali. Aku sungguh-sungguh. Coba, tadi main mana? Ini bagus sekali lagunya dari lagu Bapak Eras. Aku sungguh-sungguh harus berkemas-kemas. Cinta dunia terlepas. Tiada lagi yang ku ingini selain Yesus kekasih hati. Katakan lebih sungguh. Aku sungguh-sungguh harus berkemas-kemas dari percintaan dunia terlepas. Tiada lagi yang orang yang tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam doa, dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan selama dia ada di bumi, dia tidak mungkin bisa membayangkan, bisa mengalami, merasakan betapa indahnya ketika berjumpa dengan Tuhan. Saya selalu bayangkan pada hari pengadilan terakhir, saya ada dalam antrian orang-orang saleh dari seluruh dunia. Dan saya sudah request sama Tuhan. Ketika Tuhan memanggil nama saya, Joni Kilapong. Ya Tuhan. Maka saya bilang, kalau bisa Tuhan tambahkan, hai hambaku yang setia dari Nusa Tenggara Timur. Woi, bangga saya. Kenapa? Saya tahu daerah mana yang Tuhan minta menjadi destiny pelayanan kami. Adalah daerah ini. Sehingga kami mendapatkan tahun 2015. NTT untuk Indonesia dan dunia. Dari NTT lahir hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang tidak peduli dengan kehidupannya, yang hanya mau mengabdi bagi Tuhan, yang hanya berfokus untuk memenangkan generasi, memuridkan generasi, mengerjakan pekerjaan Kristus yang Kristus rintis 2000 tahun yang lalu, yaitu muridkan setiap generasi, setiap anak, setiap orang menjadi serupa dengan Kristus. Dan itulah hadiah terbaik kita yang kita bisa bawa kepada Tuhan. Amin. Waduh, itu pekerjaan terhormat, termulia. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia selain menjadi mitra kerja Allah, menjadi hamba Allah sampai nafas kita berakhir. Makanya orang mentawar segala macam, mau ikut ini. Tidak pernah saya ikuti. Kenapa orang bisa terpengaruh dengan berbagai macam tawaran pekerjaan selain menjadi hamba Tuhan? Karena dia tidak mengerti, tidak pernah berjumpa dengan Allah. Ini panggilan tertinggi dan terhormat, termulia Bapak Ibu. Makanya saya bangga sekali menjadi hamba Tuhan. Bangga saya. Waduh, maka saya bayangkan di hari pengadilan terakhir. Tetapi ada ketakutan. Ketakutannya apa? Saya takut ketika ada kalimat begini.
I never knew you. Aku tidak pernah mengenal kamu. Maka itulah alasan saya berjuang setiap hari. Dini hari jam 3.30. Kadang-kala juga jam 3, kadang-kala jam 3 kurang. Paling telat jam 4 kalau saya sakit. Atau capek banget. Tapi tidak pernah lebih untuk datang ketemu dia. Maka ada lagu yang baru Bapak Eras itu, bagus tuh. Yang ku mengasihi, ku menghormati. Wah, ini lagu bagus Bapak Ibu. Ayo cari lagu ini di Natal, The Judgment of Day. Di Natal tanggal 24 Desember GSKI Rehoboth Kelapa Gading Jakarta. Itu lagu itu di menit ke-37. Itu bagus. Saya sudah ulang-ulang 20 kali, 30 kali dengar. Bagus sekali lagu ini Bapak Ibu. Coba kita nyanyi sama-sama ya. Stringnya. Wah, ini bagus banget Bapak Ibu, bagus banget. Ku mengasihimu, ku menghormatimu, Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di ya Bapa. Kau yang kurindukan, Kau yang menantikan, bila boleh datang memandang wajah. Katakan lebih sungguh lagi, ku mengasihi, ku mengasihimu, ya Bapa. Ku menghormatimu, Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, yang kurindukan, ya Bapa. Kau yang kurindukan, bila boleh datang memandang wajah-Mu. Katakan bila ku boleh datang, bila ku boleh datang memandang wajah-Mu. Mungkin kita orang yang tidak punya harta di dunia, termasuk seperti saya. Saya tidak punya 1 meter tanah. Saya tidak pernah beli 1 meter tanah pun. Rumah pun saya nggak punya. Numpang di rumah mertua. Saya pernah dikasih tanah sama jemaat saya. Saya dikasih udah lama itu. Butuh berapa Joni untuk bangun sekolah? Saya bilang waktu itu 2 hektar. Terus akhirnya 5 hektar. Ternyata mereka kasih lebih. Kalau salah berapa itu? Berapa hektar ya? 10 hektar. Saya bilang terlalu banyak, terlalu besar. Tapi saya enggak merasa ada sesuatu yang berubah di hati saya. Dan ini harus dilatih Bapak Ibu. Saya punya jam tangan. Saya enggak pakai. Dulu kalau namanya orang Manado, mana ada orang Manado yang suka bergaya. Hei, laki-laki aja pakai kalung. Cincin, wah. Gaya bagi orang Manado itu orang nomor 1. Saya pelan-pelan saya mengikis semuanya. Malah saya sudah pernah izin sama istri saya. Boleh nggak saya pakai kemeja putih aja terus? Saya khutbah. Dia bilang, nanti kelihatan lebay, membosankan, apalah segala macam. Saya sudah nggak pusing Bapak Ibu. Dan saya melatih lama ini. Membunuh semua monster-monster saya. Karena saya punya banyak monster.
yang bisa membawa saya melenceng. Bisa. Dan peluang itu ada saya. Kesempatan ada. Kemampuan ada. Tapi saya harus mengarahkan semua kesempatan, kemampuan, kekuatan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bukan saya manfaatkan kemampuan saya, kecerdasan saya, kesempatan saya, kekuatan saya untuk memenuhi semua nafsu diri saya. Bahaya, pasti hancur saya. Dan saya berjuang keras. Makanya saya jam 3 pagi, 3:30 saya sudah harus cari Tuhan. Harus. Apalagi ada lagu lagi yang bagus. Yang beberapa bulan lalu saya nyanyi terus tuh. Banyak jiwa yang terhilang. Hidup kita hanya kerjakan pekerjaan. Apa yang itulah Tuhan Yesus rintis. Itu apa? Pekerjaan menyelamatkan jiwa. Makanya saya pernah bilang sama anak saya. Nanti kalau orang tanya sama kalian. Saya bilang sama anak saya. Pekerjaan papa mama kamu apa? Bilang pekerjaan menyelamatkan jiwa. Loh, tidak ada kan, tidak bisa isi. Tidak ada pekerjaan menyelamatkan jiwa di bumi ini kan. Paling dokter, pendeta, pengacara, guru ya kan. Tapi saya ajarin anak saya, kalau ada yang tanya, apa pekerjaan papa mamamu, orang tuamu? Bilang pekerjaan menyelamatkan jiwa. Terhormat, mulia. Makanya jadi hamba Tuhan, tidak boleh kita menganggap pekerjaan ini adalah murahan. Tidak boleh kita mengkhianati panggilan kita. Cuma gara-gara kita punya kepentingan perut. Makanya banyak pendeta dibeli sama orang kaya. Kenapa? Kebutuhannya uang ketemu dengan pendeta, kebutuhannya dengan pengusaha, kebutuhannya untuk ngatur. Pendeta butuh uang, pengusahanya kebutuhannya ngatur. Ketemu, udah. Jadilah gereja model akhir zaman. Yang gembalanya siapa, yang ngatur siapa? Bingung nggak saudara? Makanya di jemaat saya nggak boleh jemaat ngatur-ngatur gembala. Gembala mengatur jemaat, gembalakan itu mengatur, mendirect, memimpin supaya kamu masuk surga. Nggak boleh gereja diatur oleh pengusaha, rusak tuh gereja, rusak, nggak boleh. Makanya gembala itu nggak boleh cinta uang, nggak boleh tamak, nggak boleh rakus. Amin. Nggak boleh genit. Kalau ada singer cantik dikasih singer terus. WL-nya cantik dikasih WL terus. Yang jelek-jelek dikasih jadwalnya mungkin 3 bulan sekali. Kenapa? Jelek katanya di kamera. Tapi yang cantik taruh di belakang pendetanya. Supaya apa? Waduh, menghiasi layar. Orang lihat indah, menarik. Hati Tuhan sakit Bapak Ibu. Bahaya kalau kita punya hati-hati begitu. Dan saya harus bereskan, saya perbaiki terus. Nggak boleh saya tinggalkan itu bertumbuh terus, nggak boleh. Motivasi untuk cari uang, cari popularitas, harus saya bunuh semua. Saya harus bunuh monster itu, bukan orang lain harus bunuh, saya harus bunuh. Kekurangan saya sampai hari ini saya belum bisa mengendalikan emosi saya. Dan itu perjuangan, kenapa saya cari Tuhan terus. Aduh, berat Bapak Ibu. Saya berjuang. Jadi saya itu rajin berdoa, suka berdoa itu. Tidak ada kalimat-kalimat yang berkati saya. Supaya saya nggak ada. Saya bilang Tuhan, saya mau bereskan hidup saya sebelum saya pulang. Makanya saya selalu ngomong sama anak saya. Saya bilang, papa pasti mati. Mama juga pasti mati. Supaya mereka tidak bergantung sama saya. Mereka juga harus persiapkan diri. Betapa sedihnya kalau kita masuk surga, anak-anak kita masuk neraka. Aduh. Orang tua gagal. Maka didik baik-baik anak Bapak Ibu di rumah. Generasi hari ini dengar baik-baik Bapak Ibu, orang tua yang ada di rumah dengar baik-baik. Ini adalah generasi yang hidup di zaman yang paling sulit diselamatkan. Paling sulit. Setiap saat mereka bisa rusak dengan handphone, gadget, laptop, iPad, tab. Kalau kita tidak mengambil alih pendidikan di dalam rumah, memasukkan nilai-nilai kebenaran dalam pikiran hati mereka, maka yang masuk setiap hari adalah nilai-nilai kejahatan, pikiran-pikiran iblis yang iblis tuangkan, iblis install dalam setiap media, film, game. Bayangkanlah, sebelum mereka direbut sama iblis, bayangkan betapa tragis kalau mereka itu binasa. Maka sekarang segera selamatkan mereka. Aduh, orang tua nggak ngerti begini. Dia pikir ini anak-anak biasa, zaman biasa.
Dan Alkitab sudah ngomong, Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jahat. Suami selingkuh. Istri selingkuh juga. Jadi yang gatal sekarang bukan cuma suami. Istri juga gatal sekarang. Mengerikan zaman sekarang ini. Kenapa? Tiap hari bisa nonton segala macam. Aduh, berat Bapak Ibu. Mau cari laki yang suci, yang komitmen hidup kudus susah hari ini. Jangankan laki, pendeta komitmen hidup kudus susah. Susah minta ampun. Makanya kalau ada perempuan-perempuan yang pacaran 7 kali terus gagal terus, lebih baik udah begini. Fokus aja masuk surga udah. Daripada kita ketemu laki-laki yang bawa kita ke neraka. Atau yang perempuan, atau yang laki-laki. Kalau sudah 7 kali persiapan pernikahan, pacaran gagal terus, fokus sudah ke surga sudah. Daripada ketemu wanita yang iblis, pikirannya iblis, Lucifer. Aduh, matre tiap hari cuma perotin suami punya gaji terus, penghasilan terus. Seminggu 3 kali ke salon terus. Maskara ya ini. Diganti setiap minggu terus. Dari warna hitam, kuning, hijau, biru, ungu. Nanti maskara sudah kayak paniki, orang bilang paniki apa ini? Kelelawar, begini-begini sini. Aduh, pusing. Orang cuma fokus dengan hal-hal yang fana. Tapi tidak fokus dengan hal-hal yang kekal. Saya emosi kalau lihat perempuan cuma bicara itu terus. Bibirnya cuma penuh dengan berbagai macam kosmetik lah, inilah. Ada promo di Shopee, Lazada lah. Bukalapak lah, Tokopedia lah, macam-macam. Yang paling parah ketika dia lihat ada promo cuma 1 hari. Pas hari itu saldo 30.000. Hai. Natal berbicara ketika Allah menjadi manusia dan sampai mati di kayu salib. Itu bicara kasih Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Tuhan Yesus bukan hanya lahir sebagai manusia, tapi mati sebagai manusia. Ingat kalimat ini. Tuhan Yesus bukan hanya lahir sebagai manusia, tapi mati sebagai manusia. Jelas? Ini berita penting. Untuk menyelesaikan misi penyelamatan, yaitu menebus manusia dari hukuman atas dosa. Tidak ada orang mati yang memiliki tujuan kekal selain kematian Yesus Kristus. Catat, semua manusia mati, tapi tidak ada punya tujuan. Pertama, menebus dosa semua manusia. Yang kedua, memberikan kehidupan bagi setiap orang. Semua orang mati, tetap mati, selesai, habis perkara. Tapi hanya satu kematian yang memberikan kehidupan kekal bagi saya dan saudara. Kematian Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Ini bukan kematian biasa. Kelahirannya luar biasa. Kematian luar biasa. Dia naik dengan cara yang luar biasa. Dan tujuan satu, agar saya dan saudara mendapatkan keselamatan. Hidup kekal dan disiapkan rumah yang terbaik. Di rumah Bapa yang kekal. Amin. Adakah perumahan terbaik di bumi ini? Banyak. Tapi hanya satu perumahan yang memberikan kita kehidupan kekal. Rumah Bapa di sorga. Jadi kalau teman-teman kita sudah punya rumah di perumahan-perumahan, tidak usah iri bilang kita sudah punya perumahan. Amin. Yang tidak akan pernah dihancurkan oleh banjir, tsunami, petir, halilintar. Gak bisa. Rumah Bapa yang kekal. Amin. Saya bayangkan tiap hari rumah saya pasti mantap. Kalau rumah saya sudah jadi, pasti saya sudah dipanggil. Johnny Kilapong, rumah sudah jadi. Naik. Tapi kenapa saya belum dipanggil? Belum jadi rumah saya. Jadi kalau ada orang yang kita kasihi, dipanggil, berarti pikiran positif sudah. Rumahnya sudah jadi. Amin. Saya nggak tahu, Bapak Ibu punya rumah sudah jadi belum? Jangan-jangan ada yang sudah jadi besok. Nah, siap-siap dipanggil. Saya yakin, kalau rumah saya sudah jadi, pasti Tuhan bilang, Johnny kembali, pulang. Karena rumah kita bukan di sini. Amin. Makanya jangan bangun rumah mewah-mewah di bumi. Halo, berikan itu untuk orang miskin, orang susah. Saya puji Tuhan dapat berkat banyak di Desember ini Bapak Ibu. Banyak. Tapi istri saya sudah tidak tahu. Masuk serat. Makanya istri saya sudah tahu, kalau transfer ke rekening saya, dia sudah bukan punya hak. Itu milik Tuhan. Amin. Dia udah tahu, dia sudah gak banyak komplain. Saya hitung banyak yang kasih-kasih sama saya. Tapi bukan untuk hidup saya. Tuhan tahu. Rekening jadi saksi. Kenapa? Sudah banyak yang ngantri Bapak Ibu. Saya hitung itu lumayan puluhan juta. Bulan Desember ini. Kalau saya pikiran duniawi,
langsung beli iPad saya. Langsung ini sudah full ini, saya ganti. Alasan, bisa aja alasan kan, ganti full. Dulu saya bisa bertanggung jawab sama orang. Enggak, saya bertanggung jawab sama Tuhan. Tuhan tahu kok keadaan saya. Amin. Makanya full, ini sudah full nih. Harusnya ganti Mac Pro. Sudah full, tapi enggak. Harusnya saya bisa ganti, ini sudah tua kan. Tapi tua kelihatan tua, dalamnya masih baru. Casingnya aja tua. Kita bisa berkamuflase di depan orang. Iya. Makanya kemarin, istri saya bilang begini, bagaimana kamu kasih sama Gloria aja itu? Saya bilang nanti, tunggu berkat Tuhan aja. Padahal ada duit saya. Tapi harusnya tidak boleh dipakai untuk yang gak penting. Bukan gak penting, ini belum urgent. Saya mulai menghancurkan monster-monster saya. Dan itu tanggung jawab saya. Supaya ketika saya dipanggil, pas rumah saya sudah jadi, hidup saya sudah berkenan di hati Tuhan. Amin. Makanya lagu dari Stefani Erastus, dunia bukan rumah. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang berjalan kemana. Jadi kalau kita belum punya rumah, masih kontrak, nyanyi terus tiap hari lagu ini 100 kali untuk menghibur diri kita. Amin. Mentor-mentor saya sudah punya rumah sendiri. Pimpinan sekolah saya kayaknya sudah semua punya rumah sendiri. Saya yang mendirikan sekolah ini, saya yang pemilik sekolah ini belum punya rumah. Dan di ruangan studio ini semua sudah punya rumah, kecuali saya dan Ibu Lydia. Tapi rumah kami ada di sana. Amin. Amin. Pastikan kita ketemu di sana, bukan cuma ketemu di sini. Amin. Kita harus lanjutkan Bapak Ibu Guru. Ini baru pendahuluan ini. Harusnya ini saya punya 46 slide. Tapi kita harus lanjutkan. Masih 2 kali pertemuan kali. Ya. Waduh, Allah kita luar biasa. Kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita, ini kebenaran yang berkualitas kekal. Maka harus cari Tuhan tiap hari. Waduh, luar biasa Bapak Ibu. Saya rindu kita nyanyikan, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Ya Bapak, terima kasih. Ku mengasihimu, ya Bapak. Menghormatimu, istri, satu-satu harta milikku, berharga di hidupku, kau yang kurindu, kau yang kurindukan. Katakan lebih sungguh lagi, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ya Bapa, ku menghormatimu, Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya, harta milikku, berharga di hidupku, kau yang kurindukan, yang kurindukan, kau yang kunantikan. Bila ku boleh datang memandang wajahmu, bila ku boleh datang, bila
rajamu Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin tahun 2020 ini kita mengalami kesulitan perbulan ini. Atau mungkin ada harapan yang belum Tuhan penuhi. Kita mungkin banyak masalah. Ada banyak kesulitan. Tapi kalau kita bisa hidup sampai hari ini, semua karena anugerah. Ada banyak orang yang terpapar COVID-19. Tapi kalau kita masih bisa sehat hari ini, semua karena perlindungan Tuhan, semua karena Allah Immanuel. Tapi dengar baik-baik, pastikan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pastikan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Pastikan pemeliharaan, penyertaan Tuhan atas hidup kita. Kita tidak gunakan untuk kepentingan pribadi kita. Tapi kita gunakan untuk kepentingan Tuhan dan kerajaan. Mari. Karena sesungguhnya tak ada yang lebih indah selain kita persembahkan seluruh hidup hanya bagi Tuhan. Semua kita pasti akan mati. Semua kita pasti mati. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap menghadapi kematian? Kematian datang seperti tamu yang tidak pernah diundang. Karena kematian tidak melihat syarat usia, syarat kesehatan, syarat kondisi. Dalam berbagai kondisi apapun, kita persiapkan hidup kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Persiapkan dengan baik. Jangan banyak bersungguh-sungguh. Jangan banyak komplain. Jangan banyak gunakan waktu untuk hal-hal memenuhi keinginan diri sendiri. Untuk memenuhi hobi. Untuk menyuburkan keinginan daging. Jangan. Gunakan kesempatan, waktu, kesehatan, kekuatan, harta, uang kita, tenaga kita untuk menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Gunakan waktu ini dengan baik. Dan jangan pernah bersungguh-sungguh. Akhiri tahun 2020 dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa yang perlu kita bereskan Bapak Ibu. Sehingga kita bisa mengakhiri tahun ini sesuai dengan kehendak Bapa kita di surga. Kita mengakhiri dengan kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Mari angkat tanganmu dua-dua. Bapa, aku berdoa. Setiap orang yang mengikuti ibadah ini, semua di dalam penyertaan Tuhan. Semua disertai oleh Tuhan. Untuk dipastikan dididik oleh Allah. Sehingga tidak ada satupun yang binasa. Didiklah dengan kasih-Mu Bapa. Dan tolong, biar kami semua dapat mengakhiri tahun ini. 2020. Mengakhiri dengan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami tidak sia-siakan kesehatan, kekuatan, harta, uang, kemampuan kami untuk kepentingan kami, tapi untuk kepentingan Tuhan dan kerajaan. Kami ingin persembahkan seluruh hidup hanya bagi Tuhan. Kami tidak mau sisakan ada bagian dalam hidup kami yang tidak dikuasai oleh Allah. Kami mau semua bagian hidup kami dikuasai oleh Allah, dinikmati oleh Allah, disukai oleh Allah, dan biar seluruh hidup kami menjadi persembahan yang indah di mata-Mu di hati. Tuhan menikmati hidup kami. Terimalah kiranya berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua, orang-orang saleh, untuk pulang ke rumah kita sesungguhnya, rumah Bapa yang kekal, dan hidup bersama Kristus selama-lamanya. Dalam nama Yesus,
Haleluya, bersama-sama katakan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa berikan subscribe Bapak Ibu, bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Dan juga Bapak Ibu like, komen, dan tolong share kepada minimal 10 orang untuk mendapatkan, agar mereka diberkati dengan ibadah-ibadah dari Exousia Community. Jangan lupa tanggal 1 Januari kita akan ada ibadah live streaming dan dilanjutkan disertai dengan ibadah perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur, ya boleh biskuit kalau nggak ada roti perjamuan, boleh Fanta kalau nggak ada anggur perjamuan, dan yang penting adalah kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati, selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2021. Shalom.